Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Baidowi, kelas TM2D, nomor absen 19, nomor NIM 2031240047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstruksi umum kompresor. Pengertian kompresor. Kompresor merupakan mesin yang memiliki fungsi untuk memampatkan atau menaikkan tekanan. Kompresor juga memiliki fungsi pemindahan gas dari tekanan statis yang rendah menuju tekanan statis yang lebih tinggi. Kerja kompresor dimulai dengan cara memampatkan udara atau gas sehingga dapat menimbulkan udara yang bertekanan. Selanjutnya yang pertama dari komponen dari kompresor yaitu yang pertama silinder dan kepala silinder. Silinder harus cukup kuat untuk menahan tekanan yang ada. Umumnya dipakai besi cor sebagai bahan silinder. Permukaan dalam silinder harus disuperfinish sebab cincin torak akan meluncur pada permukaan ini. Untuk memancarkan panas yang timbul dari proses kompresi, dinding luar silinder diberi sirip-sirip yang dimaksudkan untuk memperluas permukaan, memancarkan panas pada kompresor dengan pendinginan udara. Tutup silinder dibagi menjadi dua ruangan, yaitu satu sebagai sisi hisap dan sisi keluar. Sisi hisap dilengkapi dengan katup hisap, sedangkan sisi keluar dilengkapi katup keluar. Terdapat dua tutup sendiri pada kompresor kerja ganda, yaitu tutup atas dan tutup bawah silinder. Yang kedua, torak dan cincin torak. Material torak seharusnya cukup tebal dan kuat agar dapat menahan tekanan yang diberikan. Pemasangan torak juga harus seringan mungkin untuk mengurangi getaran dan gaya inersia yang ditimbulkan dari gerakan bolak-balik. Selain itu, bentuk torak perlu disesuaikan agar dapat menangani pengaruh penuaian yang disebabkan pemanasan saat proses pemampatan. Cincin torak ditaruh pada alur yang mengelilingi torak yang berguna untuk mengantisipasi kebocoran antara silinder dengan permukaan torak. Perbedaan tekanan antara sisi atas dan sisi bawah torak mempengaruhi jumlah cincin torak yang dipakai. Namun penggunaan 2 hingga 4 buah cincin pada kompresor dapat dipandang cukup dengan catatan tekanan kurang lebih dari 10 kilo Fahrenheit per cm kubik. Kemudian yang ketiga yaitu ada katup. Katup hisap dan keluar yang digunakan pada kompresor ini membuka dan menutup secara otomatis. Hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan tekanan pada bagian dalam dan luar dari silinder. Kedua katup ini akan membuka dan menutup jika ada gerakan bolak-balik pada torak. Karena itu, katup memiliki frekuensi kerja tertinggi jika dibandingkan dengan bagian lain kompresor. Katup keluar bekerja pada kondisi yang berat karena tugasnya mengeluarkan udara bersuhu panas dan tidak jarang juga dapat sumbatan dikarenakan karbit yang terbawa oleh aliran udara. Maka dari itu, katup keluar memerlukan perhatian khusus dalam hal pengoperasian dan perawatan. Terdapat banyak konstruksi untuk katup, namun jenis katup yang umum dipakai saat ini adalah katup cincin, katup pita, katup kanal, dan katup kepak. Yang keempat yaitu poros engkol dan batang penggerak. Poros engkol dan batang penggerak adalah komponen-komponen yang penting dalam mengubah gerakan berputar menjadi gerakan bolak-balik. Poros engkol ditumbuk oleh bantalan utama, sedangkan batang penggerak dipasang pada engkol yang letaknya eksentrik terhadap sumbu putar. Terdapat pengimbang yang berfungsi untuk mengurangi getaran pada saat proses berputar di titik yang berseberangan dengan pen engkol terhadap sumbu putar. Pada ujung poros engkol terdapat kopling untuk meneruskan daya dari penggerak mula atau pada hubungan langsung. Jika kompresor digerakkan melalui sabuk V, maka yang ujung poros engkol dipasang sebuah puli V yang berfungsi pula sebagai roda gaya. Yang kelima ada kotak engkol. Kotak engkol merupakan komponen penting dalam kompresor dan menjadi tempat bantalan utama poros engkol bertopang. Bantalan utama tersebut harus menahan gaya inersia massa yang digerakkan bolak-balik, juga gaya yang diberikan pada torak. Untuk itu, kotak engkol harus mempunyai kekuatan yang tinggi dengan deformasinya sekecil mungkin. Kotak engkol yang juga berfungsi sebagai penampung minyak harus memiliki kemampuan ketahanan terhadap bocor. Untuk itu, pada kotak engkol harus dipakai konstruksi yang kokoh, tertutup penuh, dan terbuat dari besi cor. Bantalan utamanya dapat dipilih dari berbagai jenis, tergantung pada ukuran kompresor itu sendiri. Jenis bantalan luncur yang bisa dipakai ada yang terbelah 2 dan ada juga yang terbelah 4 dengan logam pendukung dari baja cor atau baja tempa yang dilapisi logam putih. Bantalan metal presisi juga dapat digunakan, namun bantalan yang lebih banyak digunakan adalah bantalan cleaning, terutama dengan jenis bola dan roll kerucut.
Selanjutnya yaitu alat pengatur kapasitas. Jumlah udara yang diperlukan kompresor dalam menyesuaikan dengan laju volume udara yang dihasilkan. Jika kompresor dibiarkan berjalan sedangkan udara yang dihasilkan tidak digunakan, maka tekanan akan naik melebihi batas yang berbahaya. Karena itu, kompresor harus dilengkapi dengan alat yang disebut pembebas beban atau unloader. Unloader mengatur laju volume udara yang dihisap sesuai dengan laju aliran keluar yang diperlukan. Unloader dapat dikelompokkan berdasarkan azas kerjanya menjadi pembebas beban katup hisap, pembebas beban celah katup, pembebas beban throtter hisap, dan pembebas beban dengan pemutus otomatik. Untuk kompresor torak jenis A dan D paling banyak dipakai untuk saat ini. Selanjutnya, ada tangki udara. Tangki udara dipakai untuk menyimpan udara tekan dan jika ada kebutuhan udara tekan yang berubah-ubah, jumlahnya dapat dilayani dengan lancar. Dalam hal kompresor torak, di mana udara dikeluarkan secara berfluktuasi, tangki udara akan memperhalus aliran. Selain itu, udara yang disimpan di dalam tangki udara akan mengalami pendinginan secara pelan-pelan dan uap air yang mengembun dapat terkumpul di dasar tangki untuk sewaktu-waktu dibuang. Dengan demikian, udara yang disalurkan ke pemakai selain sudah dingin juga tidak terlalu lembat. Selanjutnya yang kedelapan ada peralatan pembantu. Yang pertama ada saringan udara. Jika udara yang dihisap kompresor mengandung banyak debu, maka silinder dan cincin torak akan cepat aus bahkan dapat terbakar. Karena itu, kompresor harus dilengkapi dengan saringan udara yang dipasang pada sisi hisapnya. Yang kedua ada katup pengaman. Katup pengaman harus dipasang pada pipa keluar dari setiap tingkat kompresor. Katup ini harus membuka dan membuang udara keluar jika tekanan melebihi 1,2 kali tekanan normal maksimum dari kompresor. Pengeluaran udara harus berhenti secara tepat jika tekanan sudah kembali sangat dekat pada tekanan normal maksimum. Yang ketiga yaitu motor penggerak. Sebagai penggerak kompresor, umumnya dipakai motor listrik atau motor bakar torak. Yang keempat yaitu transmisi daya poros. Pada motor listrik dapat menggunakan sabuk V, kopling tetap, dan rotor terpadu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.